Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke. Selanjutnya adalah bab tentang hal-hal yang bisa menjadi suci dari sebuah najis. Oke, kita baca Fatihah dulu ya seperti biasa. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa alihi wa dzurriyyatihi wa ala mu'allif hadzal kitab safina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun alladzi yadhuru minan najasati salasun. Ini halaman ke-6. Kalau kitabnya sama posisi ya. Ini halaman ke-6 yang paling bawah, alladzi yadhuru minan najasah. Bab tentang najis yang bisa menjadi suci. Oke, jadi ada najis tapi bisa menjadi suci. Alladzi kang utawi perkara alladzi kang yadhuru kang bisa dadi suci minan najasati saking setengah saking pira-pira saking najis. Salasun iku ana telu. Sing pertama al khamru, khamr. Idza takhallalat nalikane owah apa khamr binafsiha kelawan awak dheweke khamr. Nomor loro wajiltul maitati lan kulite bangke batang iza dubiho nalikane den samak apa jildul maitah wama soro hayawanan wamalan barang soro kang dadi apa mak hayawanan ing hale dadi hewan. Jadi benda-benda atau sesuatu yang bisa suci dari sebuah najis. Yang pertama itu khamr. Khamr itu apa ya? Khamr itu arak atau dan sejenisnya yang bisa yang berubah karena perubahannya sendiri tanpa dicampuri kimiawi atau apa. Jadi khamr itu atau arak itu berubah karena perubahan tidak ada usaha dari kita atau tidak berubah dengan sendirinya, tidak tercampuri apapun karena proses waktu, kemudian dia berubah sendiri. Misalnya adalah cuka. Cuka itu asalnya apa itu? Hasil lupa itu asalnya najis tapi kemudian berubah menjadi cuka. Nah, kalau cukanya suci bukan najis lagi gitu. Kemudian wajildul maita itu adalah kulit batang, kulit hewan yang sudah mati. Nah, itu kan najis kecuali jika sudah disamak. Nah, jadi beduk itu, kulit itu aslinya najis. Tapi sudah disamak. Nah, disamak itu prosesnya dibersihkan, tempel, yang nempel-nempel di kulit itu dibersihkan. Di sini ada contohnya itu di daerah sini di Tukuturi itu ada yang depannya kuburan pengempuan itu
ada terkenal Kaji Japar kulit, itu di situ ada, kalau kalian pernah lewat situ, ada kadang ada kulit yang dibentangkan ya, dibersihin kulitnya, lapisan-lapisan yang nempel di kulit itu kemudian dipanaskan, dijemur. Nah itu yang tadinya najis itu menjadi suci karena di sama. Kemudian wama lan barang najis soro hayawanan, yang berubah menjadi hewan. Kalau ada hewan yang lahir, misalnya ada najis tapi kemudian menjadi hewan, nah hewan itu bukan termasuk najis ya, itu suci itu. Kemudian faslun an najasatu, salah satu ini tentang najis. Faslun utawi iki kono fasal an najasatu utawi najis iku salah satun ono telu. Najis itu diubah menjadi 3. Yang pertama mughalladzatun, najis yang berat, mughalladzah. Wa mukhaffafatun, mukhaffafah itu ringan, lan ringan. Wa mutawassitatun, sing telu iku pertengahan atau sedang. Al mughalladzah atau utawi najis kang mughalladzah, najis gede abot, iku najasatul kalbi, iku rupane najise asu ya, wal khinzir lan celeng, wa far'i ahadihima lan keturunane salah sijine karone. Wal mukhaffafah atau utawi najis mukhaffafah ringan, iku baulu sobi, uyuwe bayi bocah, alladzi kang lam yata'am durung mangan, ghairul labani ing sakliyane susu, walam yabluhil haulaini, walam yabluhilan durung sampai al haulaini 2 haul atau belum 2 tahun. Wal mutawassitatu lan najis mutawassito sairun najasah iku sakliyane najis loro mau, najis mughalladzah karo najis mukhafafah. Jadi selain 2 najis itu, selain 2 kategori najis itu adalah masuknya najis mutawassit. Oke, gini penjelasannya. Najis mughalladzah adalah najis berat ya. Nah, yang termasuk najis berat itu apa saja? Di sini tercantum najasatul kalbi, najisnya anjing ya. Kalian makanya apa? Ada alasan kita orang Islam itu dilarang untuk memelihara anjing, karena anjing itu termasuk najis mughalladzah, najis berat, kecuali untuk hal-hal tertentu ada yang diperbolehkan memelihara anjing. Tapi hati-hati kalau ada anjing di jalan ya. Wal khinzir, ini babi, ini juga najis besar. Tuh hati-hati kalian sebagai orang Islam, hati-hati, karena kalau kena mereka ya, itu terkena najis. Wa far'i ahadihima, dan apa, keturunan dari anjing atau babi itu, celeng ya. Tuh. Dan najis ringan itu yang termasuk najis ringan adalah air kencingnya bayi yang belum minum yang belum makan selain minum air susu ibu dan belum berumur 2 tahun. Tuh, jadi ini termasuk kalau kalian masih punya adik yang masih bayi
belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu ya. Kalau sudah makan sudah makan pisang ataupun yang lainnya, maka itu sudah bukan najis ringan lagi. Ini syaratnya najis ringan itu adalah najisnya air kencingnya dari bayi yang berumur belum 2 tahun atau belum makan apapun selain air susu ibu. Nah itu. Kemudian mutawasitoh, najis yang sedang, itu selain dari najis-najis yang tadi disebutkan ya. Tuh. Kemudian kita lanjut. Ini cara mensucikannya. Tuh. Najis itu sesuatu yang kotor ya. Tapi yang ini najis lebih dari kotor. Jadi harus dibersihkan. Cara membersihkannya ini faslun al-mughalladzah. Cara membersihkannya najis mughalladzah. Tadhuru, bisa suci opo al-mughalladzah bisa ba'i kelawan pitu ghusalatin, bisa ba'i ghusalatin kelawan pitu piro-piro basuhan. Ba'da izalati ainiha, ba'da izalati ing dalam sakwise ngilangi ainiha ing najise ing zate mughalladzah. Ihdahuna utawi salah sijine wasalatin biturobin kelawan lebu lemah kelawan ini ya, tanah, biturobin kelawan tanah. Wal mukhafafah, dan cara mensucikan najis mukhafafah ringan yaitu tadhuru, bisa suci apa al mukhafafah bi rasyil ma'i kelawan ngalirna banyu alaiha ing ngatasé najis mukhafafah mal ghalabati ma'al ghalabati wa izalati ainiha, sertane bersihakan pengilangaken ainiha ing zate najis, zatnya itu najisnya itu dihilangkan. Wal mutawassito, lan najis mutawassito tangkosimu ila kismeni, tangkosimu dibagi ila kismeni marang rong macem, dua macam, ainiyatin mutawassitoh ainiyah wa hukmiyatin dan mutawassitoh hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan ainiyah? Wal ainiyatu tawi kang bangsa mutawassitoh ainiyah allati kang laha kadue najasah al-ainiyah launun opo warna, warihun mambu, watokun lan rasa. Fala buddha mongko ora kena ora, maka ora kena ora, maknanya itu ora kena ora itu berarti harus ya. Min izalati launiha, saking ngilangaken warnane najis, warihihalan mambune najis, watok mihalan rasane najis. Wal hukmiyah, lan utawi najis mutawassito al hukmiyah kang bangsa hukmiyah allati kang la launa ora ana warnane iku maujud, wala riha lan ora mambu, wala tokman lan ora rasa. Yakfika maka cukup nyukupna sira jariul ma'i alaiha, mengalirkan air alaiha ing atase najis. Oke, ini adalah cara-cara membersihkan najis yang tiga itu. Yang pertama tadi adalah najis mughalladzah.
yang berupa najisnya kalian ketempelan anjing, air liurnya ya, atau babi. Kalau kalian menyentuh mereka, ada yang bilang kalau kering nggak apa-apa, tapi kalau basah maka itu akan menjadi najis. Nah, kalau bagaimana kalau kita terkena najis yang mengolal loh? Yang pertama ya, kalian harus membersihkan dengan 7 kali basuhan ya. Tapi yang jelas bersihkan dulu najisnya. Misalnya ada yang menempel di tangan, bagian yang gampang saja ya, misalnya di sini terkena air liur najis, dijilatin atau apa sama anjing itu. Nah, pastikan ini najisnya bersih dulu. Pakai apa? Dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih, maka baru mensucikannya. Jadi bedakan ya, membersihkan dan menyucikan. Ya. Dibersihkan dulu, kemudian baru disucikan dengan 7 kali basuhan air, yang salah satunya dahunna biturab. Apa? Yang salah satunya itu menggunakan tanah. Terserah kalian mau pakai tanah dulu atau mau pakai pasir gitu ya. Itu kalian dibersihkan dulu baru. Misalnya yang pakai pasir itu yang pertama kali atau terakhir, itu terserah. Mau tengah-tengah juga terserah. Pokoknya di antara 7 kali basuhan itu kalian harus menggunakan tanah. Jadi 6 kali pakai air, 1 kalinya pakai tanah. Jadi pertama misalnya kalian pakai pasir dulu atau tanah, bersihkan sudah, kemudian dibilas pakai air 7 kali. Ya, nanti kalau sudah 7 kali itu 6 kali pakai air. Nah, kalau sudah 7 kali, totalnya 7 kali, maka kalian boleh baru pakai sabun gitu ya. Ingat, najis mughalladzah 7 kali basuhan. Salah satunya kalian gunakan tanah atau pasir untuk menyucikannya. Kemudian najis yang mukhaffafah atau najis yang ringan. Contohnya tadi apa? Air kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu itu. Kalau bayi itu sudah makan bubur atau sudah makan pisang selain air susu ibu, maka itu sudah bukan mukhafafah ya. Yang mukhafafah itu yang belum makan apapun, yang belum 2 tahun umur. Cara membersihkannya bagaimana? Birosyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Jadi alirkan, cipratkan saja sampai air itu mengalir. Misalnya di sarung ini ya, terkena air kencingnya bayi yang masih tergolong mukhafafah, maka misalnya ini kalian alirkan saja. Alirkan airnya di sini sekalian, kalau masih ada najisnya itu serta dihilangkan najisnya, serta menghilangkan najis, dialirkan airnya terus dihilangkan. Nah itu mukhafafah, cukup seperti itu ya, itu najisnya sudah suci. Kemudian yang mutawasitoh itu terbagi menjadi 2 mutawasitoh. Yang pertama najis ainiyah. Kalau ainiyah itu, yang dimaksud dengan ainiyah adalah najisnya itu ada, misalnya di sini adalah lahal launun, ada warnanya ya, kuning di sini, wah ini kuning, ada najisnya. Atau nggak ada warnanya, ada zatnya, atau nggak ada warnanya, misalnya begini, dicium kok bau sing gitu ya, bau air kencing. Lah walaupun tidak ada warnanya ya, tapi dia itu ada baunya, maka maka itu sudah termasuk najis ainiyah ya. Wah ada baunya, ini berarti najis. Atau rasanya ya, soal kamu kok rasanya kayak rasa itu ya, najis kayak kotoran, wah itu berarti ini termasuk golongan dari najis ainiyah yang ada zatnya, baik itu zat wujudnya atau warnanya atau rasanya atau baunya.
Kemudian najis yang hukmiyah. Apa sih itu najis ainiyah? Najis mutawasito yang sedang, yang hukmiyah. Allati la launa wala riha wala to'ma, yaitu yang tidak ada warna, enggak ada warnanya, wala riha, dan tidak berbau, wala to'ma, dan tidak ada rasa. Kalau tidak ada ketiganya itu contohnya apa sih? Contohnya kalian lihat sesuatu ada najisnya, ya, terus kena air kencing kalian tapi tidak bau, ya. Kalian lihat, itu terkena air kencing tapi tidak bau. Misalnya pakan ini kecipratan air kencing, nggak bau. Atau misalnya ada tai cicak jatuh, ya, terus kemudian tai cicak itu sudah nggak ada, sudah dibersihkan, tapi kalian tahu bahwa tadi itu kayaknya ini kena tai cicak deh. Nah, itu tapi baunya nggak bau. Nah, maka ini termasuk najis yang hukmiyah, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Terus yang ainiyah tadi itu bagaimana cara mensucikannya? Jikalau terkena najis yang ainiyah, yang ada rasa, bau, atau warnanya, maka caranya harus menghilangkan warnanya dulu, terus atau kemudian baunya dan rasanya. Tiga-tiganya itu, warna, bau, rasa, harus hilang. Jadi kalau masih ada, itu harus hilangkan dulu. Misalnya baju kalian kena air kencing, bau, warnanya kuning jadi bau, maka kalian harus menghilangkan itu semua. Pastikan kalian sudah dicuci, masih bau enggak? Kalau masih bau berarti masih najis, ya. Pastikan bahwa itu sudah hilang, dicuci pakai air, pakai deterjen, nanti dibilas, ya. Itu pastikan bahwa yang terkena najis itu sudah tidak ada baunya lagi, warnanya sudah tidak ada, ya. Maka kalau sudah tidak ada, baru bisa dikatakan sudah suci. Nah, misalnya kalau nggak hilang-hilang bagaimana? Sudah dimaksimalkan, kita cuci bolak-balik, tapi kok warnanya tetap begitu, ya sudah. Itu kalau sudah memang sudah maksimal, sudah diusahakan untuk menghilangkan najis itu, maka itu sudah dimakfu, insyaallah. Kemudian bagaimana yang hukmiyah tadi, yang warna baunya nggak ada, ya, rasanya juga nggak ada. Nah, hukmiyah itu yang secara hukum dihukumi najis, ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Jariyul ma'i alaiha, cukup yakfika jariyul ma'i alaiha, cukup kalian alirkan saja, ya, air di atasnya, ya, dialirkan karena sudah nggak ada rasa, terus diperas, disucikan pakai air. Cukup. Tuh, itu untuk yang mutawasito hukmiyah. Oke, itu dulu, ya. Untuk hari ini itu dulu. Itu untuk tentang bab najis. Kalian harus hati-hati tentang najis ini. Nah, kalian sudah tahu apa saja yang najis, maka kalian hati-hati. Untuk yang laki-laki, ya, ini kebanyakan nih, kalau kalian, ya, untuk semuanya laki-laki dan perempuan, kalian kalau buang air kecil, apalagi buang air besar, ya, kalian harus jongkok terus. Itu supaya supaya najisnya tidak kemana-mana, tidak ke baju kalian, apalagi perempuan. Jongkok, ya. Kalau perempuan berdiri nggak bisa dibayangkan bagaimana. Nah, itu harus jongkok. Terus kemudian ada sunnahnya dari Nabi, kalau kalian buang air kecil itu dehem atau itu bagian perutnya itu, atau itunya
rada neden lah, nanti biar sisa-sisa air kencingnya itu keluar. Nah, kalau yang laki-laki itunya diurut atau dipecet supaya sisa yang masih ada di saluran air kencing kalian itu di, ditekan biar keluar, dipersret gitu ya, itu biar najisnya keluar. Masalahnya apa? Kalau tidak seperti itu, yang laki-laki itu masih ada sisa di dalam salurannya. Nah, itu kalau nggak diperet masih ada sisa, terus kita cebok, disucikan, kemudian kita pakai celana. Nah, ternyata nanti sisa itu, sisa najisnya itu, sisa air kencingnya itu akan turun ke bawah, netes ke pakaian kalian. Nah, itu nanti hukumnya jadi najis. Nah, kalau dibawa untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Oke, itu ya. Dari bahas hijab sekian, kita sambung lagi. Maaf kemarin ya, itu dari bahas hijab sekian. Allahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.